pertama, pajak per unit. Pajak per unit adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah pajak yang dikenakan pada setiap unit barang atau jasa yang dijual. Pengenaan pajak per unit barang akan merubah fungsi penawaran, sementara fungsi permintaan tetap. Perubahan fungsi penawaran setelah pajak adalah sebagai berikut. Perubahan fungsi penawaran setelah pajak per unit. Supply sebelum pajak atau S0, P sama dengan F kali Q, dan Q sama dengan F kali P. Sebagai contoh, P sama dengan 8 ditambah 2Q, dan Q sama dengan setengah P dikurang 4. Supply setelah pajaknya atau ST yaitu P sama dengan F dikali Q ditambah T, dan Q sama dengan F dikali P kurang T. Contoh, jika T sama dengan 2 per unit, maka PT sama dengan 8 ditambah 2Q ditambah 2, dan jadi PT sama dengan 10 ditambah 2Q. Dan contoh Q yaitu jika T sama dengan 2 per unit, Q sama dengan setengah dikali P dikurang 2 dikurang 4, Q sama dengan setengah P dikurang 1 dikurang 4. Jadi Q sama dengan setengah P dikurang 5. Untuk grafik keseimbangan pasar setelah pajak yaitu sebagai berikut, dengan keterangan D sama dengan kurva permintaan, S sama dengan kurva penawaran, P0 sama dengan harga keseimbangan sebelum pajak, Q0 sama dengan kuantitas keseimbangan sebelum pajak, E sama dengan titik keseimbangan pasar, PT sama dengan harga keseimbangan setelah pajak, QT sama dengan kuantitas keseimbangan setelah pajak, ET sama dengan equilibrium setelah pajak, dan ST sama dengan penawaran setelah pajak. Berikut merupakan rumus perhitungan pajak per unit dan pajak total yang digunakan untuk mencari pajak yang ditanggung konsumen, ditanggung produsen, dan diterima pemerintah. Yang pertama, pajak yang ditanggung konsumen. Rumus pajak per unit yang digunakan yaitu TK sama dengan PT dikurang PO. Sedangkan pajak totalnya yaitu menggunakan rumus huruf kapital TK sama dengan TK dikali T. Yang kedua, pajak yang ditanggung produsen. Rumus pajak per unitnya yaitu TP sama dengan T dikurang PT dikurang PO. Dan untuk rumus pajak totalnya sama dengan TP dikali QT. Yang ketiga, untuk mencari pajak yang diterima pemerintah, rumus pajak per unitnya yaitu T sama dengan TK ditambah TP. Dan rumus pajak total yang digunakan yaitu T besar sama dengan TK. Nah, untuk contoh soal pada materi ini yaitu sebagai berikut. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 3 dikurang P. Sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan 3 ditambah Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 2 per unit. Nah, yang ditanyakan yaitu A. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, B. Harga dan jumlah keseimbangan setelah pajak, C. Pajak total yang diterima pemerintah, D. Pajak per unit dan pajak total yang ditanggung oleh konsumen, E. Pajak per unit dan total yang ditanggung oleh produsen, dan F. Grafiknya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang tadi satu persatu. Dari A, keseimbangan pasar sebelum pajak. Fungsi permintaan tadi yaitu Q sama dengan 13 dikurang P dan P sama dengan 3 ditambah Q. Kita menggunakan rumus D sama dengan S. 13 dikurang Q sama dengan 3 ditambah Q. Nah, 13 dikurang 3 sama dengan Q ditambah Q. Ini terjadi karena kita memindahkan variabel dan konstanta yang sama. Jadi hasilnya yaitu 10 sama dengan 2Q. Kita mendapatkan Q sama dengan 5.
dengan Q sama dengan 5, kita mencari P menggunakan fungsi permintaan P sama dengan 3 ditambah Q. Nah, 3 ditambah Q tadi 5 menjadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak atau E berada pada titik 5,8. Nah, untuk yang B, keseimbangan pasar setelah pajak, kita terlebih dahulu melihat pajak per unitnya tadi 2. Kita mencari fungsi penawarannya setelah pajak, yaitu PT sama dengan 3 ditambah Q ditambah unit tadi 2 menjadi 5 ditambah Q. Untuk mencari keseimbangan pasar setelah pajaknya menggunakan rumus D sama dengan ST. Langsung saja 13 dikurang Q sama dengan 5 ditambah Q. Pindahkan konstanta dan variabel yang sama menjadi 13 dikurang 5 sama dengan Q ditambah Q, yaitu 8 sama dengan 2Q. Jadi QT-nya sama dengan 4 dan PT-nya kita gunakan dengan fungsi penawaran 5 ditambah Q menjadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak atau ET-nya yaitu pada titik 49. Nah, sekarang kita akan menjawab yang C, yaitu pajak total yang diterima pemerintah dengan rumus T kapital sama dengan T kecil dikali QT sama dengan tadi T-nya itu per unit 2 dikali QT-nya sama dengan 4, jadi hasilnya sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, untuk yang D-nya, pajak per unit dan pajak total yang ditanggung oleh konsumennya yaitu menggunakan rumus TK sama dengan PT dikurang P0. Tadi PT-nya sama dengan 9 dan PO-nya sama dengan 8, jadi hasilnya 9 dikurang 8 sama dengan 1. Untuk pajak totalnya yaitu TK sama dengan dalam kurung PT dikurang P0 tutup kurung dikali QT, jadi sama dengan 9 dikurang 8 dikali 4, hasilnya yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, untuk yang pertanyaan yang E, pajak per unit dan pajak total yang ditanggung oleh produsen. Yang pertama, pajak per unitnya yaitu dengan rumus TP sama dengan T dikurang buka kurung PT dikurang P0 tutup kurung. Kita akan menyelesaikannya, yaitu T-nya sama dengan 2, PT-nya sama dengan 9 dan PO-nya tadi sama dengan 8. Jadi 2 dikurang buka kurung 9 dikurang 8 tutup kurung sama dengan 2 dikurang 1, jadi hasilnya sama dengan 1. Dan untuk pajak totalnya yaitu TP sama dengan T dikurang PT dikurang PO tutup kurung dikali QT sama dengan 2 dikurang 9 dikurang 8 tutup kurung dikali 4. Jadi hasilnya yaitu 2 dikurang 1 dikali 4 sama itu dengan hasilnya sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang F, yaitu gambar grafiknya. Yang pertanyaan kita harus mencari titik-titik potong grafiknya terlebih dahulu. Yang pertama, titik potong D, kita menggunakan fungsi P sama dengan 13 dikurang Q. Kita misalkan P sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 13 dikurang Q. Jadi Q-nya sama dengan 13. Saat Q-nya sama dengan 0, jadi P sama dengan 13 dikurang 0, P sama dengan 13. Jadi titik potong grafiknya yaitu 0,13 dan 13,0. Untuk S-nya kita menggunakan fungsi P sama dengan 3 ditambah Q. Misalnya P sama dengan 0, jadi 0 sama dengan 3 ditambah Q. Jadi Q-nya sama dengan min 3.
Saat Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 3 ditambah 0, jadi P-nya sama dengan 3. Jadi titik potongnya yaitu 0, min 3 dan 3,0. Nah, terakhir pada titik potong SD-nya kita menggunakan fungsi PT sama dengan 5 ditambah Q. Misalnya P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 5 ditambah Q, Q-nya sama dengan min 5. Saat Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 5 ditambah 0, P-nya sama dengan 5. Jadi titik potongnya itu berada di 0, min 5 dan 5,0. Untuk grafiknya kira-kira seperti gambar ini ya teman-teman. Ya, seperti ini. Cukup sekian penjelasan kami tentang pajak per unit. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya tentang pajak persentase. Terima kasih. 2. Pajak persentase. Pajak persentase merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu di mana dasar pengenaannya adalah persentase. Pengenaan pajak persentase akan merubah fungsi penawaran setelah pajak dan fungsi permintaannya. Dan diasumsikan tetap. Selanjutnya, perubahan fungsi penawaran setelah pajak persentase. Sebelum pajak yaitu S0, setelah pajak SR. Sebelum pajak S0, P sama dengan F buka kurung, Q tutup kurung. Contoh, P sama dengan 8 ditambah 2Q. Q sama dengan F buka kurung, P tutup kurung. Contoh, Q sama dengan 1/2, P min dikurang 4. Setelah pajak, yaitu SR, P sama dengan F buka kurung, Q tutup kurung, tambah R kali F buka kurung, Q tutup kurung. PR sama dengan F buka kurung, Q tutup kurung, buka kurung, 1 ditambah R tutup kurung. Contoh, jika R sama dengan 10%, sama dengan 0,1, PR sama dengan buka kurung, 8 ditambah 2Q tutup kurung, buka kurung, 1 ditambah 0,1 tutup kurung. PR sama dengan 8,8 ditambah 2,2Q. QR sama dengan F buka kurung P per 1 plus R tutup kurung. Contoh, jika R sama dengan 10%, sama dengan 0,1, QR sama dengan 1/2 buka kurung P per 1 ditambah 0,1 tutup kurung min 4. QR sama dengan P per 2,2 dikurang 4. QR sama dengan 0,45P dikurang 4. Berikut adalah grafik keseimbangan pasar setelah pajak persentase. Pajak per unit didapat dengan menggunakan rumus, yaitu T sama dengan PR dikurang PX atau T sama dengan R dikali PX. Keterangannya, D sama dengan kurva permintaan, S sama dengan kurva penawaran, P0 sama dengan harga keseimbangan sebelum pajak, E sama dengan titik keseimbangan pasar, PR sama dengan harga jual setelah pajak persentase, PX sama dengan nilai P yang diperoleh dengan mensubstitusikan QR pada fungsi S. Contoh soal, diketahui fungsi permintaan suatu barang Q sama dengan 15 dikurang P dan fungsi penawaran Q sama dengan 2P dikurang 6 dan terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 25. Pertanyaan A. Tentukan keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. B. Tentukan nilai pajak per unit. C. Besaran pajak per unit dan pajak total yang ditanggung oleh konsumen. D. Besaran pajak per unit dan pajak total yang ditanggung oleh produsen. E. Besaran total pajak yang diterima pemerintah. F. Gambarkan grafiknya. A. Keseimbangan pasar sebelum pajak. D sama dengan S, 15 dikurang P sama dengan 2P dikurang 6, 15 ditambah 6 sama dengan 2P tambah P. 21 sama dengan 3P, P sama dengan 7, Q sama dengan 15 dikurang P sama dengan 15 kurang 7 sama dengan 8. Jadi, E buka kurung 8,7 tutup kurung. Fungsi penawaran sesudah pajak. QR sama dengan
2 buka kurung P per 1 ditambah 0,25 tutup kurung dikurang 6. Sama dengan 2P per 1,25 dikurang 6. QR sama dengan 1,6P dikurang 6. Keseimbangan pasar setelah pajak. D sama dengan FR 15 dikurang P sama dengan 1,6P dikurang 6. 15 plus 6 sama dengan 1,6P ditambah P. 21 sama dengan 2,6P. PR sama dengan 8,08. QR sama dengan 15 dikurang P sama dengan 15 dikurang 8,08. Hasilnya itu 6,92. Jadi ER 6,92 Dan 8,08. B. Pajak per unit mencari nilai PX. Q sama dengan 2P dikurang 6. Min 2P sama dengan min Q dikurang 6. P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. PX sama dengan 0,5 buka kurung 6,92 tutup kurung tambah 3. PX sama dengan 6,46. Pajak per unit yaitu T sama dengan PR dikurang PX sama dengan 8,08 dikurang 646 sama dengan yaitu hasilnya 1,62. C. Pajak yang ditanggung konsumen. TK sama dengan buka kurung PR dikurang P0 sama dengan 8,08 dikurang 7, yaitu hasilnya 1,08. TK sama dengan buka kurung PR dikurang P0 tutup kurung dikali QR sama dengan buka kurung 8,08 dikurang 7 tutup kurung 6,92 sama dengan 1,08 dikali 6,92. Hasilnya yaitu 7,47. Pajak yang ditanggung produsen. TP sama dengan T dikurang buka kurung PR dikurang P0 tutup kurung sama dengan 1,62 dikurang buka kurung 8,08 dikurang 7 tutup kurung sama dengan 0,54. TP sama dengan buka kurung T dikurang buka kurung PR dikurang P0 tutup kurung QR sama dengan buka kurung 1,62 dikurang buka kurung 8,08 dikurang 7 tutup kurung 6,92 sama dengan 0,54 dikali 6,92 sama dengan 3,74. Pajak total yang diterima pemerintah. T sama dengan T dikali QR sama dengan 1,62 dikali 6,92 sama dengan 11,21. Atau bisa juga T sama dengan TK ditambah TP sama dengan 7,47 ditambah 3,74. Hasilnya sama. 11,21. F titik koordinat fungsi. Titik koordinat D yaitu Q sama dengan 15 min P. Misal, Q sama dengan 0, maka P sama dengan 15. Saat P sama dengan 0, maka Q sama dengan 15. Titik koordinat S yaitu Q sama dengan 2P dikurang 6. Misal Q sama dengan 0. 0 sama dengan 2P dikurang 6. 6 sama dengan 2P. P sama dengan 3. P sama dengan 0. Q sama dengan 2 dikali 0 min 6. Q sama dengan min 6. Titik koordinat SR yaitu QR sama dengan 1,6P dikurang 6. Misal Q sama dengan 0, 0 sama dengan 1,6 dikali P dikurang 6. 6 sama dengan 1,6P, P sama dengan 3,75. P sama dengan 0, Q sama dengan 1,6 dikali 0 min 6. Yaitu Q sama dengan min 6. Berikut adalah gambar kurvanya.